Oke, siap ya. Kita akan segera mulai. Dan acara ini akan dipandu oleh Siva. Silakan Siva. Boleh berdiri di sini. Turunin ke bawah, dilepas itunya. Karetnya dilepas. Siva boleh sini aja, Siva. Berdiri aja nggak apa-apa ya. Ya. Tes. Hah? Cek. Cek. Kamu juga coba. Kamu buat kamu. Ya. Silakan Siva. Ini batuk baru. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelihatan dulu. Ayo. Teman-teman, aku ada pantun nih, nanti kalian jawab cakep ya. Cakep. Oh, belum. Badan kekar, umurnya tua. Aduh. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcast Lingkar Amanah Budaya. Berarti nggak semuanya dicakepin semua ya? Udah mau jawaban jangan dicakepin, cakep. Oke, lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di podcast Lingkar Amanah Budaya. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Arif Budiman selaku guru sejarah minat di kelas 11 IPS 1 dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di podcast Lingkar Amanah Budaya. Oke, demi mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yang ketiga atau Indonesia Pusaka, yang ketiga sambutan oleh Bapak Arif Budiman, yang keempat presentasi oleh kelompok 3, yang kelima kuis, dan yang terakhir penutup. Siap. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hadirin dipersilahkan berdiri. Ya, boleh diri semua. Kelihatan enggak? Ya Allah, baru gede banget ya. Sini apa? Biar kelihatan lah. Jangan sendirian, baru. Kamu sini. Sini. Ketutupan enggak apa-apa. Yang belakang ketutupan enggak apa-apa. Air beta pusaka abadi nan jaya. Tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai di
dibesarkan ibunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali lagi, dia dulu. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak lah tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Akhir menutup mata. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Arif Budiman. Kepada Pak Arif kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Siapa duduk situ nggak apa-apa. Agak maju sini, nah biar kelihatan. Nanti bantu-bantu ngomong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di belakang tertulis Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh, ya. Ini mungkin tema diskusi yang secara apa ya? Secara tema lebih detail, ya, lebih kecil dibandingkan sebuah tema besar yang lebih luas dari itu, ya. Karena tema besar yang lebih luas dari itu namanya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada banyak macam dan ragamnya sebetulnya. Ini kita baru bicara tentang apa yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh. Aceh berarti masuk pulau Sumatera. Ya, itu banyak tema-tema besar yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mau kaji sebenarnya, kajian tentang Islam itu harus dan memang semestinya berpijak kepada kapan dan di mana saat pertama kali Islam itu masuk. Ini menjadi menarik, ya. Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Ini jangan miring-miring gitu, agak diturunin apa gimana maunya? Iya, Anda bingung atau gimana? Anda perlu bantuan apa enggak? Kalau enggak dikecilin dulu sih, dibawahin atau ditinggiin. Kalau enggak Anda resign sajalah. Anda cukup mengganggu saya, ya, bukannya membantu malah mengganggu. Kamu kok namanya kok sama namanya Ucok-Ucok juga, ya. Kamu manggil dia Cok, dia manggil kamu Cok juga. Ya saya tahu lah bahasa apa itu, ya. Bahasa plesetan kamu itu.
Sudah, ini ngangkatnya panjang jadinya Pak Arif ini. Miring nggak, harus lurus. Kalau nggak lurus nggak dipakai syutingan kamu tuh. Dah, Pak Arif harus turun tangan ya sebentar ya. Nggak tahu ini mau dilanjutkan kontraknya apa enggak nih. Ya, mohon maaf ada gangguan ya. Baik, jadi bicara tentang Sumatera itu menjadi penting di dalam pembahasan kita tentang sejarah peradaban Islam yang pertama di Nusantara ya. Poinnya begini, Pak Ari mau sampaikan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah Sumatera itu menjadi tempat penting bagi bersandarnya kapal-kapal besar. Itu adalah suatu tempat yang kita sebut dengan istilah Baros. Baros itu menjadi pusat pertama peradaban itu kemudian dikenal, peradaban Islam mulai dikenal Baros. Kenapa? Karena di situ ternyata sudah ditemukan adanya alat pencetak uang emas di Baros. Kamu tahu Baros itu apa? Kalau ibumu pasti kenal yang namanya barus. Panjangnya itu namanya kapur barus. Tahu kapur barus? Itu berasal dari sono. Dan tempat itu ternyata merupakan tempat awal, titik nol peradaban Islam di Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas, mungkin bisa dikembangkan di berikutnya, karena bicara sejarah Islam itu bukan saja bicara tentang Sumatera, tapi juga berbicara tentang Jawa, Sumatera, Jawa, dan hal-hal yang lain ya. Nanti akan dibahas secara lebih lanjut oleh teman-teman kalian. Pak Arif hanya membuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Budiman. Selanjutnya yaitu presentasi oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Oke, sebelum tanya coba kasih ke juru bicaranya. Nama lengkapmu siapa? Nama saya Muhammad Dava Septian. Sepertinya saya sudah cukup mengenal Anda ya. Ya Pak. Sering ketemu soalnya di lab dan di lab juga ya. Habis itu ke lab juga ya. Jadi 3 tempat. ke lab dan lab. Apa kabar Dava? Baik Pak. Nama lengkapmu siapa? Ini Muhammad Dava Septian Pak. Muhammad Dava Septian. Kamu sepertinya sangat percaya diri kamu ya. Orangnya sangat percaya diri ya. Yang saya lihat dari seorang Dava itu adalah orang yang percaya diri. Kenapa kamu percaya diri? Emang harus percaya diri Pak jadi Ya, orang. satu kenapa? Ganteng. Karena dengerin. Dava ganteng nggak? Oh, cowoknya kok nggak mengakui sih, kayaknya saingan berat kayaknya. Sangat ganteng kan? Satu ganteng. Yang kedua karena apa? Kamu percaya diri? karena dilatih sih Pak. Dilatih. Iya, dilatih dari ikut-ikut. Kamu percaya diri itu dilatih ya? Boleh. Coba perkenalkan kamu dulu dan teman-temanmu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu salah maksudnya? Assalamualaikum. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, saya Kami Muhammad. dari kelompok. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang kesultanan di Sumatera, Kamu yaitu agak maju. kesultanan di Sumatera, yaitu Majuan lagi, majuan lagi. Samudra Pasai Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Oke, temanmu siapa lagi? Enggak, perkenalkan aja. Iya. Oh, jadi di kelompok kami ini ada di sebelah sini ada Najwa Aulia. Nah, hafal kan namanya jangan hafal. Najwa. Iya, Najwa. Panggilannya? Najwa. Najwa itu artinya apa sih Najwa itu? Kasih. Kamu nggak tahu? Gak usah ditanya. Terus berikutnya yang kedua. Yang kedua di sini ada Rimbi di Rimbi. Rimbi itu artinya apa artinya? Nggak tahu juga. Nggak usah presentasi ya, suruh pulang aja ya. Terus berikutnya? Yang di pojok sini ini ada Hanun. Hanun? Iya. Kamu nggak tahu juga artinya? Ini benar-benar suruh bubarin aja nih acaranya. Ya, oke, silakan. Kira-kira apa yang tadi Pak Ari mau tanya nih, proses kreatif pembuatan
ini peta konsep atau apalah namanya, kamu kasih nama apa nih? Kamu memandangnya itu sebagai peta konsep atau sekedar PPT atau sekedar tulisan-tulisan doang, bentuknya kayak gimana, coba ceritain. Cara pembuatannya kemarin gimana, sendiri-sendiri atau gimana? Enggak, proses pembuatan kemarin kita nyari materi satu-satu dulu Pak, lalu dikumpulin di grup dan dibuat oleh satu orang. Jadi ada satu orang yang ngumpulin materinya. Di Canva ini berarti apa? Canva atau apa? Slideshow, pakai slide, PPT berarti ya? PPT, oke. Cukup? Oke, terima kasih sudah bikin dan nanti kita akan lihat ya. Jangan lupa nanti presentasinya nanti akan ditanyakan. Kamu tadi saya mendapatkan presentasi yang bagus Pak, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Itu ya, nanti ada komentar dari teman-teman. Siap. Oke, lanjut, silakan dipresentasikan. Yang pertama adalah pengertian Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Berdiri boleh berdiri. Tapi kelihatan nggak ya? Oh ya udah, kita aja duduk aja. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lokseu Mawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh sebagai Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun sejak tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Next. Akan dibacakan oleh Hanun. Sambil berdiri nggak apa-apa. Kepada Hanun dipersilakan. Ya kalau kelihatan di situ nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya ada Kesultanan Aceh, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menantang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Apa nih? Oke. Baik, selanjutnya ini adalah tokoh-tokoh dari Kesultanan Aceh dan Samudra Pasai yang kami ambil sebagai tokoh yang diteladani. Yang pertama yaitu Sultan Malikul Saleh, berasal dari Samudra Pasai yang akan disampaikan oleh Najwa. Sultan Malikul Saleh lahir dengan nama Meurah Silu di Nagur, Tanagayo pada abad ke-13. Malikul Saleh adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malikul Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Maka beliau mulai membaca atau hafal Al-Quran? Membaca ya, baru baca. Terus? Beliau mulanya bernama Meurah Silu, akhirnya bergelar Malikul Saleh yang artinya Malik yang saleh. Sultan Malik Al-Saleh dikenal sebagai raja yang saleh dan bijaksana. Malik itu artinya apa? Malik itu artinya apa? Raja, Malik. Terus? Ia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan mengembangkan pendidikan Islam di wilayahnya. Ia juga mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam. Alasan milih Sultan Malikul Saleh itu karena sultan pertama dan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Terus
Dia juga jadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara. Iya. Ya, Oke. terus- Samudra Pasai ya. Meskipun nanti ada perdebatan ya antara Perlak kemudian Samudra Pasai kemudian Kesultanan Aceh ya. Ada perdebatan begitu. Oke. Alasannya udah. Satu lagi aja ya, Sultan Mughayat ya. Mughayat siapa Mughayat? Mughayat sahaja sekali satu lagi aja. Takutnya waktunya nggak cukup ya. Nanti bisa baca-baca lihat sendiri ya, atau bisa searching juga boleh. Sultan Ali ya, Mughayat Shah. Mughayat Shah siapa kamu? Sultan Ali Mughayat Shah aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya adalah Yang belum sama sekali siapa? Ya udah dia dulu. Kasian banget. Selanjutnya adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang akan disampaikan oleh Rimbi. Oke. Yang selanjutnya ada Sultan Ali Mughayat Shah, yaitu merupakan pendiri dan raja yang pertama kali memimpin kerajaan Aceh. Meski bukan penguasa pertama di Aceh, ia dianggap sebagai pendiri Kesultanan Aceh Darussalam karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kekuasaannya. Iya. Beliau adalah panglima perang dan putra dari Syamsu Shah, keturunan dinasti Mekuta Alam yang berkuasa di Aceh kala itu. Ketika peran Portugis di sekitar Selat Malaka semakin besar, Sultan Ali Mughayat Shah mulai menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh. Selain itu, ia juga membentuk angkatan darat dan laut yang kuat demi membangun kerajaan yang kokoh. Alasan saya memilih Sultan Ali Mughayat Shah karena beliau memiliki sifat rela berkorban dan semangat membela rakyatnya yang patut kita teladani. Oke, bisa langsung dijelaskan nggak rela berkorbannya itu seperti apa contohnya? Ada di situ? Ada nggak? Kamu bilang dia rela berkorban, buktinya apa? Dia bisa nyatuin kerajaan-kerajaan kecil. Nyatuin. Harus relate ya ketika kita menjelaskan. Oh, saya orangnya rela berkorban. Rela berkorban itu sampai berdarah-darah misalnya, sampai jatuh, sampai kemudian sakit segala macam, itu kan bentuk-bentuk dari rela berkorban. Coba kalian bayangkan misalnya, siapa misal contoh rela berkorban itu apa contoh? Contoh rela berkorban. Contohnya itu mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat, Pak. Mengorbankan diri sendiri contohnya apa? Rela untuk sakit kan? Terus apa lagi? Terus ada beliau berjuang memerdekakan Aceh atas kerajaan PDA, melakukan penyerangan terhadap Portugis dan melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan kerajaan PDA, Pasai dan Dayak. Iya, ya. Jadi dulu itu ada ya, yang jelas memang setiap kerajaan pasti pada awalnya ada fatsal ya. Fatsal itu artinya daerah-daerah merdeka tapi kecil di pinggiran, yang kemudian ditaklukkan dan kemudian menjadi negara atau menjadi kerajaan besar ya. Ini Sultan Ali Mughayat Shah. Oke, saya kira itu ya. Tidak harus semuanya karena waktunya kita terbatas, tapi saya kira ini menarik ya. Jadi teman-teman semua dan juga seluruh Civitas Akademika dimanapun Anda berada, sudah ada presentasi, jadi dibicara tentang Samudra Pasai dan juga Kesultanan Aceh ya. Kesultanan Aceh. Nanti oke. Ada yang mau tanya barangkali? Ada yang mau bertanya? Yang jelas nanti Pak Ari minta komentarnya ya. Minta komentarnya. Siva ada catatan nggak dari apa yang sudah ditampilkan? Kalau menurut Siva gimana? Jadi kaget ya loh saya. Ini di luar rencana Pak Arif. Ya, nggak apa-apa lah. Ada nggak? Ada catatan? Udah bagus ya? Bagus nggak sih penampilan mereka ya? Iya. Nanya? Oke, boleh. Satu pertanyaan dia. Satu pertanyaan dulu, boleh. Silakan, Bima. Kamera. Kameramen. Oh ya udah sini aja deh, sini aja. Bima kesini aja deh, Bim. Biar kelihatan di sini lah. Kameramen juga nggak capek ya muter-muter. Oke.
Sini biar kelihatan. Nggak apa-apa. Tutupin aja mereka. Oke. Kamu tinggi banget sih, masya Allah. Kepanjangan kamu. Ngerepotin kameramen kamu. Bib. Oke Pak, di sini kan dibilangnya kalau misalnya Udah nyala belum sih? Udah, oke. Sultan Alim Boyat ini merupakan pendiri dan raja pertama kali Pak. Tapi di sini ada tulisan di mana bahwa dia bukan penguasa pertama di Aceh. Nah, penguasa sebelumnya itu emang siapa sih Pak? Saya pengen bertanya di situ. Boleh. Sebelum Mugayat, Sultan Ali Mugayat sebelumnya siapa? Dia itu yang samudera kali ya? Atau apa? Coba silakan tadi nanti dijawab ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab atau gimana? Kalau tadi kamu tugasnya apa? Sudah di-print belum? Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu ada tahunnya nggak di sini? Sultan Iskandar Muda. Oke, kamu boleh bacain alasannya kenapa kamu milih Sultan Iskandar Muda. Apa menariknya dia? Menariknya Sultan Iskandar Muda. Halo? Ya, terus. Suaranya dengan mati. Ya, karena saya memilih gitu. Saya memilih karena Sultan Iskandar Muda memiliki sifat pemimpin dan mempunyai sikap kepahlawanan seperti gigih dan pemberani bela tanah kelahiran. Iya, masih banyak kan jawabannya kalau kita bicara tentang pemimpin, tentang raja ya, tentang ya tokoh-tokoh besar itu kebanyakan jiwanya masih apa? Ureanya masih sifatnya umum ya, umum. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Mimpinya udah sampai mana? Enggak, bosan belajar Pak, bagus ya. Karena kalian diminta komentar nanti. Ya, oke. Ini Siva mau kasih soal yang kemarin nggak? Mau nyampein barangkali beberapa soal yang penting buat mereka. Ini ada 2 pertanyaan nih. Silakan Siva dibacain. Salah satu aja, salah satu. Siva pilih aja. Satu dulu. Ini ada pertanyaan dari tim kita ya. Yang wajib kalian jawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Jika Anda hidup dalam masa sejarah yang sedang kita pelajari ini, apa yang kalian lakukan? Waduh, susah pertanyaannya. Jika kamu hidup pada masa itu, what will you do? Benar gak sih bahasa Inggrisnya? Siapa yang bahasa Inggrisnya bagus di sini? Safina. Apa yang akan kamu lakukan? Bahasa Inggrisnya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Bahasa Inggrisnya apa, Safina? What? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, apa yang akan kamu lakukan? What will you do? What will you do? If you live pakai past berarti ya. If you live in the past of Kesultanan Aceh Darussalam. Jika dia hidup pada masa itu, apa yang akan kamu lakukan jika hidup pada masa itu? Pakai if berarti. If you live in the past, pada masa lalu itu. Iya. Oh, belum. Belum. Siva pertanyaannya berat banget sih. Pasti yang bikin pertanyaan juga pasti berat. Karena Pak Arif yang bikin ya. Ini apa-apaan sih, bisa-bisa aja. Langsung jawab coba. Ya. Kalau mungkin saya bisa hidup di masa ini, saya akan membantu. Masa itu? Ini, yang kerajaan ini kan Pak? Iya. Ya, saya akan membantu membebaskan Aceh dari jajahan dari Portugis. Cakep. Dalam. Iya. Udah itu dong. Ada yang beda nggak? Saya akan masak mie rebus Pak.
Nah, bisa aja kan membantu pasukan itu kan bisa aja. Ya, imajinasi kita kok boleh-boleh saja sah. Kan bukan fakta sejarah. If itu artinya apa? Jika. Jika itu artinya apa? Imagine. Imagine all the people. Nah, gitu ya. Bima, pertanyaan apa tadi? Oh iya, penguasa. Tapi dibilangnya bukan penguasa. Maksudnya apa? Jelaskan. Oke, Bima. Kuku Bima. Pertanyaannya Bima yang tadi itu Sultan Ali Mughayat Shah itu pendiri pertamanya Samudra Pasai. Jadi emang Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh. Yang pertama itu Ali Mughayat Shahnya itu. Jadi kan ada Samudra Pasai, ada Kesultanan Aceh. Samudra Pasai siapa tadi? Sultan Malikus Saleh. Kalau yang Kesultanan Ali Mughayat Shah. Ya, jadi sebetulnya raja-raja Aceh sebelumnya itu Aceh ya, Aceh dalam arti wilayah itu tentu sudah ada sejak dahulu, tapi memang dia bukan yang pertama banget gitu loh. Karena nanti juga ada versi yang itu kemudian menjadi perdebatan karena yang awal sekali itu justru malah kerajaan Perlak. Perlak saya kira angka tahunnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 700 atau 600 sampai 700-an. Itu bicara kerajaan Islam Perlak ya. Dan itu debatable ya, tergantung dari mana kita memandang. Coba perhatikan. Ada yang memandang misalnya masuknya agama Islam itu adalah ketika satu orang sudah bersyahadat, maka Aceh sudah Islam. Tapi juga ada yang mensyaratkan bahwa disebut sebagai kerajaan Islam ketika ya, ini korden Pak Arif habis ini. Udah berapa itu? Udah kayak gigi ompong ya, 1, 2, 3 ya, biasanya karena tidur itu biasanya. Iya, suruh ganti ntar ya. Oke, jelas ya. Apakah karena satu orang kemudian disebut sebagai kerajaan Islam, ataukah karena satu kampung atau satu masyarakat katakanlah di Rorotan ini semuanya udah Islam semua baru disebut sebagai kerajaan Islam? Ternyata ukurannya beda-beda. Rorotan adalah Islam ketika satu orang lurahnya udah Islam misalnya. Satu ukurannya itu ketika satu orang. Rorotan merupakan masyarakat Islam ketika seluruhnya sampai bisa pokoknya, sampai bisa terus. Biarin. Ya, sampai bisa pokoknya. Biarin dia. Teman-teman dan juga Seluruh Civitas Kedegaman 21 Jakarta, terima kasih atas penampilannya. Tepuk tangan Bung, kasih tahu. Tepuk tangan buat teman-temannya. Iya. Ya, lumayan lah hari ini dapat paling enggak ya. Sebetulnya nggak tuntas ya karena kita sangat terbatas. Besok-besok kita harus lebih baik lagi. Dan setiap kelompok nanti harus presentasi, harus komentar, harus komentar. Nanti 3 orang, masing-masing satu kelompok itu selain yang ini tetap bertahan di ruang ini. Sama Siva mau diwawancarain. Sampai jumpa, jangan ditutup dulu kameranya biar nyala terus. Ya. Habis ini pelajaran siapa? Bujakia. Silakan ditutup dulu, di closing mungkin ada pernyataan penutup, closing statement ada, atau salam nggak apa-apa. Cukup sekian dari kelompok 3 presentasi tentang Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, sini. Kan ibunya berdiri tadi. Ya. Demikian. Sini aja nggak apa-apa, biarin. Ya, waktunya udah habis nih. Kita lanjut minggu depan aja ya teman-teman. Iya. Kemarin juga nggak kelar kemarin ya. Minggu depan atau besok nih? Besok boleh besok. Oke, besok ya. Oke, cukup sekian podcast Lingkar Amanah Budaya
hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Hai Rizky, Hai Syifa. apa kabar? Oh, baik-baik saja saya. Rizky dari kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oh, 2. Rizky, aku mau nanya-nanya nih sama kamu, boleh nggak? Oh iya, boleh. Apa? Tadi kan kelompok 3 udah presentasi ya tentang Kesultanan Aceh dan Kesultanan Aceh dari Samudra Pasai. Ya. Nah, menurut pendapat kamu gimana nih tentang presentasi dari kelompok 3 ini? Ya sudah mulai Mbak. Ya kalau dari presentasinya itu sudah bagus, tapi ada kurangnya itu informasinya. Ya, sudah itu aja. Oke, terima kasih Rizky. Sama-sama. Halo Bima, Halo Siva. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, Bima dari kelompok berapa nih? Kenalan dong. Aku dari kelompok 1. Nah, Bima, tadi kan kelompok 3 udah presentasi ya tentang Kesultanan Aceh dari Samudra Pasai. Nah, menurut pendapat Bima gimana tuh? Menurut pendapat saya, kelompok tadi sudah bagus untuk menyampaikannya karena materinya sudah cukup lengkap. Cuma masih perlu banyak perbaiki karena masih belum terlalu menguasai materi dan masih banyak suara yang terlalu pelan, jadi tidak begitu tersampaikan dengan baik kepada audiens. Baik, terima kasih Bima. Hai David. Halo, David dari kelompok berapa nih? kelompok 4, Ya, nama lengkapnya David siapa? Maula David Gabrisyam. Oh ya, David, kelompok 3 kan udah presentasi nih ya tentang Sultanan Aceh dari Samudra Pasai. Nah, menurut pendapat David gimana nih tentang presentasi dari kelompok 3 yang tadi? PPT-nya sih udah bagus, cuman pas presentasi suaranya kurang, jadi kurang kedengeran. Gitu aja sih. Udah mati. Terima kasih David. Terima kasih.